Segenap hatiku menyembahmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang membuka YouTube ini di hari siang atau sore atau malam, selamat sore, selamat siang, selamat malam juga. Mari kita berdoa. Tuhan, isilah kami hari ini dengan kehendak-Mu. Dan tolonglah kami agar kami mampu untuk memenuhi kehendak Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus menurut Matius pasal 8 ayat 19 sampai ayat 22. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul Tuntutan Menjadi Murid. Kembali kita diajak, kita diingatkan untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang radikal, atau murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu, keluarga saya ada sebagian kecil yang belum menjadi Kristen. Mereka tinggal di luar negeri. Suatu saat saya pernah mengunjungi mereka, lalu harapan ibu saya agar saya bisa mengajak keluarga saya tersebut untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tetapi setelah kami bincang-bincang, saya dan ibu saya bincang-bincang dengan mereka, mereka itu sangat menghargai orang Kristen, sangat menghargai Tuhan Yesus, sangat menghargai ajaran-ajaran Kristen. Justru sangat menghargai itulah mereka belum berani untuk menjadi Kristen, karena kata mereka masih suka ke kasino katanya. Jadi mereka belum bisa meninggalkan itu, sehingga mereka belum bisa untuk ke gereja. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita melalui Injilnya mengenai bagaimana kita mengikut Tuhan itu. Tuntutan Tuhan terhadap murid. Tuntutan menjadi murid Kristus itu seperti apa digambarkan dengan dua contoh ini ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah contoh dari seorang ahli Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus dan ingin menjadi murid Tuhan Yesus, ingin mengikut Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Singkatnya, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kalau ikut Tuhan Yesus, itu berarti tidak memperoleh kenyamanan. Atau kalimat lain, Tuhan Yesus ingin mengatakan ikut dia tidak memberikan jaminan kenyamanan. Tidak nyaman ikut Tuhan Yesus. Ya, serigala saja punya tempat gitu. Burung punya tempat. Anak manusia tidak punya tempat. Itu menunjukkan tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan Yesus berarti kita harus siap meninggalkan hal-hal yang enak di dunia ini. Hal-hal yang nikmat di dunia ini. Hal-hal yang nyaman di dunia ini. Kita harus rela meninggalkan itu. Itu sebabnya keluarga saya di tempat sana itu
belum mau meninggalkan kenikmatan, kenyamanan, keenakan di dunia mereka sekian lama yang mereka geluti. Masih bisa pergi ke kasino, main-main ya. Kemudian tanpa berjuang bisa menang uang banyak dan seterusnya. Mereka bilang mereka belum bisa masuk ke gereja karena mereka belum bisa tinggalkan itu. Tidak bisa meninggalkan kenyamanan, keenakan, kenikmatan dunia. Kalau ikut Tuhan Yesus Bapak Ibu, dari contoh yang pertama, itu berarti kita diminta untuk rela meninggalkan keenakan kita di dunia ini, hal-hal di dunia ini. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu, saya mengenal seorang ibu. Seorang ibu ini dia memang anak perempuan paling besar. Dan dari segi berkat Tuhan, dia memang banyak Tuhan berikan berkat. Tetapi dia sangat mengatur keuangannya. Bahkan ketika dia membelikan barang-barang untuk dirinya saja, dia sangat memilih barang dan harganya. Dia mampu membelikan barang yang mahal untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Tetapi saya bertanya kepadanya, kenapa dia nggak mau beli barang-barang itu untuk dia pakai bermewah-mewah, untuk dia pamerkan kepada orang-orang bahwa dia memang berhasil, dia mampu gitu. Tapi dia cuma diam. Terus saya mengawasi, mengamati hidupnya. Dia banyak sekali menopang keluarganya sendiri, keluarga suaminya, dan orang-orang di sekitarnya. Dia suka membantu. Sehingga sekarang waktu itu saya jadi paham bahwa dia tidak memboros-boroskan di tempat lain untuk dirinya sendiri, agar dia bisa membantu banyak orang. Dia rela melepaskan kenikmatan, kenyamanan, supaya dia bisa berbagi dengan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, jikalau kita punya kebiasaan-kebiasaan hidup senang-senang, ya, kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik. Umpamanya kita suka main-main sampai malam dan seterusnya. Akhirnya tubuh kita ini menjadi sakit. Lalu ketika tubuh kita sakit, produktivitas kita untuk Tuhan maupun untuk sesama menjadi berkurang. Maka kalau kita mau jadi pengikut Kristus, kita rela untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus rela meninggalkan kesenangan-kesenangan, kenikmatan kita itu yang membuat tubuh kita menjadi tidak bagus kondisinya, tidak sehat, tidak fit. Itu kita harus rela tinggalkan. Dan kemudian kita mulai menjaga tubuh kita ini dengan baik supaya kita bisa produktif. Kita produktif, kita bisa berguna untuk Tuhan lebih lagi dan berguna untuk sesama lebih lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya COVID ini ada sisi baiknya banyak juga Bapak Ibu. Kita mulai merawat diri kita mulai menghargai tubuh kita mulai berdisiplin untuk makan, minum, untuk istirahat, makanan-makanan baik apa yang perlu masuk dalam tubuh kita, vitamin-vitamin apa yang baik untuk tubuh kita, hal-hal di dunia ini yang baik yang mana untuk kita mengejarnya untuk supaya tubuh kita dalam kondisi baik. Semua itu karena kita takut COVID kan Bapak Ibu? Ada baiknya juga. Kita tadinya malas berjemur matahari, malas untuk jalan, sekarang kita melakukannya agar tubuh kita tetap sehat dan kita bisa tetap produktif. Kita meninggalkan kesenangan-kesenangan kita yang tidur sampai larut malam atau nongkrong sana nongkrong sini, Bapak Ibu Saudara. Ini kalau kita mau jadi murid, hal-hal sepele seperti ini perlu kita lakukan ternyata. Yang kedua Bapak Ibu, yang disampaikan oleh firman ini mengenai contoh yang Tuhan Yesus berikan, yaitu ada seorang juga dikatakan murid Tuhan Yesus yang datang kepada Tuhan Yesus, menyatakan ingin ikut Tuhan Yesus, tetapi dia ingin memakamkan ayahnya dulu. Artinya apa? Tanggung jawab paling utama di dunia ini itu apa Bapak Ibu? Orang tua. Merawat orang tua. Nah, ini dia ingin mengatakan merawat orang tuanya sampai orang tua meninggal dulu, baru dia ikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan begini, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan begini, kewajiban sebagai murid dan diperhadapkan dengan kewajiban untuk keluarga, maka orang harus memilih kewajiban sebagai murid Kristus. Ekstrimnya Bapak Ibu ya, ekstrim sekali.
Tapi di sini Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa panggilan ikut Tuhan Yesus itu di atas segala kewajiban. Bahkan kewajiban yang paling penting, yaitu kewajiban terhadap orang tua. Itu saja ada di bawah kewajiban terhadap Tuhan. Panggilan kepada Kristus. Panggilan untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi menjadi murid Kristus itu penting dan sangat serius. Menjadi murid Kristus itu penting dan sangat serius. Dan mengikuti apa yang Kristus mau itu di atas segalanya. Termasuk kewajiban terhadap keluarga. Jadi Bapak Ibu, artinya bahwa tuntutan menjadi murid Kristus itu bukan main-main. Bukan asal-asal. Harus sepenuh-penuh hati dan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus bersemangat, berjuang, ditolong oleh Roh Tuhan. Kita menjadi murid Tuhan Yesus yang berjuang sesuai dengan yang Tuhan mau. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami menjadi murid-murid-Mu di dalam segala situasi hidup kami. Termasuk Tuhan, ketika wabah COVID masih sedang begitu ganas melanda kehidupan kami. Biarlah kami tetap bertahan, tetap taat, mengikut Engkau, menjadi murid-murid-Mu, mempraktekkan semua yang Tuhan ajarkan kepada kami. Menjaga tubuh kami, menjaga tubuh orang lain, menjaga kesehatan kami, menjaga kesehatan orang lain, supaya hidup yang Tuhan berikan ini masih sangat berarti untuk kami kelola. Supaya kami tetap dapat memberitakan cinta kasih Tuhan, membahagiakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan juga menolong sesama. Tuhan, terima kasih. Dan jikalau ada begitu banyak anggota keluarga kami yang terpapar COVID-19, Tuhan, Engkau tolong, berikan kekuatan iman, berikan semangat untuk berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah di tengah-tengah situasi yang tidak berdaya ini, harapan diletakkan di tangan Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan, pilihlah satu persatu anggota keluarga atau keluarga-keluarga yang terpapar COVID-19 ini. Berkati semua makanan, minuman, obat-obatan, vitamin-vitamin, apapun yang dipergunakan oleh keluarga dan medis untuk pemulihan saudara-saudara kami ini. Di mana-mana pun berada. Tolonglah Presiden kami Jokowi dan keluarganya. Dan juga Wakil Presiden Pak Amin dan keluarganya. Tolong semua Tuhan, para pemimpin yang baik, yang berjuang untuk merespon situasi negara kami ini. Selamatkan kami, lindungi kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku berikan hatiku